Hey what's up guys, ketemu lagi sama gua si Furio 3012 di channel YouTube gua. Seperti yang tertera di thumbnail dan juga judul video ini, gua bakal ngebahas anime Uma Musume Cinderella Grey. Oke, jadi sedikit cerita mengenai alasan gua mutusin buat bahas anime ini. Jadi semua berawal dari gua yang penasaran sama manganya dan akhirnya gua baca. Karena banyak yang bilang cerita di manganya itu tuh peak banget dan seru banget. Dan setelah gua baca, memang perlu akui ceritanya cukup oke dan juga cukup seru. Dan karena gue udah baca manganya, akhirnya gue mutusin nonton animenya buat lihat cara Saigem Picture atau studionya mengadaptasi cerita dari manganya. Ya kurang lebih kayak nge-compare lah, jadi downgrade kah atau upgrade. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Nah ini juga yang bikin gue masukin anime ini ke segmen ngebakmi, tapi dengan penyampaian yang berbeda nantinya. Dimana untuk Uma Musume Cinderella Grey ini, gue bakal bahas dengan cara nge-compare animenya dengan manganya. Jadi bisa dibilang ini pun jadi sedikit trial buat konten di channel ini ke depannya nanti. Jadi ke depannya kalau ada anime yang menarik dan gue pun udah baca sumber aslinya, khususnya manga, gue bakal bikin jadi video perbandingan antara manga dan animenya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi tenang aja, gue bakal tetap bahas soal story-nya. Cuma ya bakal singkat banget lah. Jadi gue nggak bakal banyak ngebacot soal development konfliknya beginilah atau nebak ceritanya bakal beginilah segala macam lah. Dan terakhir gue bakal bahas anime ini tuh per 2 episode sekali. Karena apa? Karena video kayak gini tuh cukup singkat dan gue punya target per video yang gue bikin itu paling sebentar harus berdurasi 15 menit. Jadi ya, dengan begini durasi video bisa kekejar dan dalam seminggu pun gue nggak bakal terlalu sibuk banget dalam pembuatan skrip pembahasannya. Dan enggak kayak dikejar-kejar deadline banget lah. Soalnya behind the scene, gue bikin skrip pembahasan itu makan waktu lumayan lama. Karena gue mutusin nyari detail kecilnya lah, pemahaman dan ceritanya lah, dan perintilan-perintilan lain sebagainya lah kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak nanya kenapa gue pakai skrip, karena kalau gue nggak pakai skrip, omongan gue bakal ngalor ngidul kemana-mana. Jadi makanya gue pakai skrip supaya tetap tertata rapi dalam pembahasannya. Oke, gue rasa cukup basa-basinya. Mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Uma Musume Cinderella Grey, episode 1 dan 2. Oke, jadi episode 1 yang berjudul Koko ni Iru mengadaptasi chapter pertama dari manganya dengan judul yang sama. Nggak banyak perubahan yang terjadi di animenya, hampir semuanya ngikutin versi manganya. Seperti di awal episode yang seperti biasa akan ada narator yang ngejelasin soal Uma Musume. Yang mana mereka itu tuh ya dalam tanda kutip adalah reinkarnasi dari para kuda hebat dari dunia lain. Atau dari dunia kita lebih tepatnya. Yang gue ini tuh masih penasaran gimana awal mula para Uma Musume ini tuh bisa ada di dunianya mereka. Oke, kemudian kita juga disoroti dengan lomba yang sedang berlangsung yaitu Nippon Derby. Di sini muncul beberapa karakter yang baru pertama kali gue lihat. Mungkin udah muncul di seri yang lain tapi gue gak ngeh. Kayak Luna Swallow, Gold City, dan Mary Beauty. Seperti sebelumnya, mungkin aja mereka tuh udah muncul di seri Uma Musume yang lain kayak Road to the Top atau mungkin Shinji Dai no Tobira. Tapi gue kurang tahu karena gue belum nonton kedua judul itu, Road to the Top sama Shinji Dai no Tobira. Oke, kemudian kita juga dikasih tunjuk dengan 3 karakter lain yang udah kita pasti kenal banget. Yaitu Shimbori Rudolph, Maruzensky, dan juga Mr. Chibi. Setelahnya kita beralih pada trainer dari seri ini yaitu Kita Harajo yang juga lagi nontonin Nippon Derby yang tengah berlangsung. Tapi di saat yang bersamaan juga dia harus nonton perlombaan di Kasamatsu yang sangat tidak menarik. Sampai akhirnya dia pulang sambil ngedumel ke temennya, Shibasaki. Dan tiba-tiba Ogori lari gitu aja ngelewatin mereka berdua. Oke, di sini ada satu hal yang harus gue komentarin. Yaitu, gue suka banget dengan style art-nya mereka di sini. Kalau harus gue compare sama season 1 sampai season 3, Rudolph di sini cakep banget, coy. Dan gue juga sekarang bisa paham kenapa Maruzensky dipanggil cantik sama Special Week di season 1. Ya, karena emang cakep ternyata. Oke, abaikan. Ya, jadi secara keseluruhan style art-nya jauh berbeda dengan 3 season pertama. Karena sekali lagi seperti yang gue bilang, gue belum nonton Road to the Top sama Shinji Dai no Tobira. Bahkan dalam scene larinya pun udah improve banget lah.
memang masih pakai 3D model dan ya pakai CGI, dan juga masih kelihatan banget itu CGI. Tapi ya sekali lagi kalau harus gua compare sama season 1 dan 2, ya udah jauh lebih baik lah, udah jauh lebih rapi dalam penerapannya. Ditambah memang ganti studio juga kan. Season 1 itu PA Works, dan 2 sama 3 itu Studio Kai. Dan di Road to the Top, kalau nggak salah, baru pindah ke Cygen Picture. Ini definisi ganti studio dapat glow up. Ya, selain ganti studio, ini juga pengaruh budget mereka yang udah jauh lebih banyak dibandingkan saat mereka baru mulai franchise Uma Musume ini pertama kali. Dan juga gue dengar kalau Cygen Picture itu tuh bakal mengadaptasi manga Kagurabachi. Jadi buat kalian fansnya Kagurabachi, Tergagura Kagurabachi, kalian gak usah khawatir soal animasinya lah ya gue rasa. Jadi ya kita bisa tenang lah untuk melihat adaptasi animenya itu nanti. Oke, balik lagi. Sekarang gue bakal sedikit ngomentarin soal openingnya yang berjudul Koeru yang dibawakan oleh grup band Alexandros. Satu hal dari openingnya adalah gue nggak nyangka kalau openingnya bakal dibawain sama band cowok. Karena biasanya Uma Musume itu tuh pakai para seiyunya buat ngisi opening sama endingnya. Dan vibe yang dibawakan openingnya yang ini kerasa banget bedanya daripada opening-opening sebelumnya. Khususnya season 1 sama season 2. Dimana opening ini tuh benar-benar ngebawa suasana yang sporty, dan memang opening ini tuh memang buat anime sport. Kalau opening sebelumnya ya kayak cute girl doing cute thing kayak gitulah. Jadi kalau misalnya opening ini ditaruh buat anime sport lain, gua rasa masih masuk aja sih untuk style lagunya dan lagunya sendiri juga. Oke, balik lagi ke episodenya. Setelah opening, ada sedikit penambahan scene yang diberikan oleh animenya, yaitu suasana saat para Uma Musume ini baru aja masuk ke sekolah baru mereka di Kasamatsu. Setelahnya masih ngikutin manga, di mana Berno bermonolog soal impiannya. Terus waktu absensi, Oguri datang terlambat dengan pakaian kotor dan jadi bahan omongan. Berno yang ngajak ngobrol Oguri tapi dikasih silent treatment. Pak Guru yang ngejelasin kalau para Uma Musume yang ada di Kasamatsu bakal fokus ke perlombaan tingkat lokal. Dan yang paling tinggi buat mereka adalah Tokai Derby. Terus Berno nanya tentang Twinkle Series. Pak Guru bilang kalau itu udah masuk ranah profesional dan levelnya udah jauh beda buat mereka. Dan Oguri yang ngedengar levelnya berbeda ngerasa tertarik meskipun dia ngelindur. Terus waktu jam istirahat, Berno yang gak punya teman milih makan bareng Oguri. Dan Oguri seperti biasa, dengan kerakusan dan lambung yang udah kayak black hole, ngabisin semua makanan di kantin. Dan karena dia juga, kantin tutup lebih cepat dari biasanya. Oke, Oguri dengan cara yang mengejutkan ngingetin gue sama Artoria Pendragon atau Saber dari Fate Series. Memang gak 100% sama, tapi dari muka sama suaranya, meskipun suaranya berbeda, mereka itu kayak ngebawain vibe yang sama. Apalagi dengan kerakusannya mereka. Dan juga gue nggak nyangka kalau Oguri ini tuh yang di season-season sebelumnya cuma ditunjukin jadi karakter figuran dan juga rakus, bakal jadi main karakter di series Uma Musume yang baru ini. Dan selain Oguri, ada 3 karakter lawak bareng Oguri yang muncul di episode 6 season 1, ternyata jadi karakter yang cukup banyak disorot dan jadi highlight di series Cinderella Grey ini. Yang pertama itu ada Oguri Cap, tentunya karena dia adalah MC dari cerita ini. Terus ada Tamamo Cross, nanti di arc kedua dia bakal difokuskan ceritanya dan juga udah muncul di opening. Terus juga ada Super Creek yang dia tuh juga muncul di arc kedua, tapi baru dapat fokus yang benar-benar fokus itu di arc ketiga. Dan juga ada Inariwan yang sama juga baru muncul di arc ketiga. Dan cerita mereka berdua bakal fokus di arc ketiga nanti. Oke, balik lagi ke episodenya. Di sini sekali lagi ada sedikit penambahan adegan dari animenya, yaitu berupa adegan Oguri yang latihan sore, terus ngelihat anak Uma Musume yang lagi bareng sama ibunya. Setelahnya, adegan kembali ngikutin versi manganya. Oguri pulang ke asrama setelah latihan, terus 3 Uma Musume ini, Norn S, Mini the Lady, Rudy Lemono, ngehadang Oguri. Berno yang berusaha misahin mereka, Es yang jadi teman sekamarnya Oguri ngasih tahu Oguri kalau barang punya dia kebanyakan dan bilang ke Oguri buat tidur di gudang. Terus Berno yang emosi hampir nyerang Ace, Oguri yang misahin mereka buat nggak berantem tanpa sadar kalau dia sendiri yang jadi penyebab mereka berantem. Dasar kuda! Oguri yang setuju buat tidur di gudang dan malah senang karena dapat kamar buat dirinya sendiri. Dan Oguri yang ingat kenangan sama ibunya sebelum berangkat ke Kasamatsu.
Oke, ketiga karakter ini di sini memang kelihatan jelas mau ngerjain dan jadi ya mungkin antagonis buat si Oguri. Dan gue yakin beberapa di antara kalian pasti pada udah nggak suka sama karakter-karakter ini. Tapi buat gue yang udah baca versi manganya sampai chapter 130-an, gue jamin kalian bakal suka sama ketiga karakter ini nantinya. Apalagi kita juga ditunjukin di opening bahwa mereka bertiga udah akrab sama Oguri, iya kan? Dan kalau misalkan kalian nanya siapa karakter favorit gue dari ketiga Uma Musume ini, antara Norn-S, Rudy Lemono, sama Minnie the Lady, tentu jawabannya adalah Norn-S. Pakai nanya. Oke, abaikan yang tadi. Dari sini hampir nggak ada perubahan ataupun penambahan buat versi animenya. Semua ngikutin versi manga, dimulai dari Minnie yang berusaha ngerjain Oguri, Kitahara yang jogging terus ngehalu ikut Tokai Derby terus kepergok Oguri lagi ngehalu, terus di lapangan Kasamatsu, Berno nanyain ke Oguri gimana tidurnya dan dibalas dengan rasa senang sama Oguri, Pak Guru yang mau mulai tes rally, para trainer yang nonton dan Berno yang ngejelasin soal trainer ke Oguri, para trainer yang rebutan buat bisa ngerekrut Fujimasa, tes lari yang dimulai dengan kelompok Fujimasa terlebih dahulu, Fujimasa yang berhasil finish dengan waktu 50,8 detik, para trainer yang langsung duluan ngerekrut Fujimasa, tes lari yang dilanjut oleh kelompoknya Oguri, Minnie yang ngerjain Oguri dengan ngelapasin tali sepatunya, Oguri yang startnya terlambat, Oguri yang lari dan langsung berhasil nyalip Minnie dan Rudy tanpa susah payah, Fujimasa yang sadar dengan kemampuan Oguri dan Kitahara yang takjub sama kemampuan Oguri, Rudy yang marah karena kalah dari Oguri, dan Kitahara yang langsung nyamperin Oguri dan ngajak dia buat gabung ke timnya. Kemudian episode pertama pun berakhir di sana dengan akhirnya kita ditunjukkan nama karakter dari anime ini, yaitu Oguri Cap. Kemudian berlanjut ke episode 2 yang berjudul Watashi wo Resni Tashite, mengadaptasi chapter 2 dan 3 dari manganya dengan mengambil judul dari chapter 2. Episode ini dimulai dengan Kitahara yang berusaha ngeyakinin Oguri buat gabung ke timnya dan ngasih tahu apa impian dan tujuan dia, yaitu buat bisa ngebesarin seorang bintang dan juga memenangkan Tokai Derby. Dan Oguri setuju untuk gabung ke timnya Kitahara agar dia bisa ikut balapan. Kemudian setelah opening, Oguri minta Berno buat nemenin dia ke ruangan timnya Kitahara. Dan akhirnya Oguri ngisi formulir buat gabung ke tim Kitahara. Dan juga Oguri ngajak Berno buat gabung bareng. Kemudian setelahnya Kitahara ngajak Oguri dan Berno buat ngakuin tes fisik. Oguri yang minta tolong bantuin peregangan dan ngasih tahu ke Kitahara soal sendi lututnya yang sangat lemah bahkan sampai bikin dia susah berdiri. Sampai ada beberapa scene dan adegan yang peletakannya dipindahkan dan sedikit diatur ulang oleh animenya. Dan bahkan adegan Oguri ngisi formulir secara latar tempat itu berbeda. Perubahan minor yang nggak berpengaruh besar, tapi gue pengen bilang aja bahwa ada sedikit perubahan di sini. Setelahnya adegan berjalan sesuai manganya. Dengan trio wek-wek ini yang bolos latihan, Fujimasa yang lagi dites lari sama Shibasaki, Fujimasa yang bertekad buat bisa menang Tokai Derby, Oguri dan Berno yang dites lari sama Kitahara, Kitahara yang nyaranin ke Oguri buat ngelatih pergelangan kakinya, Oguri yang mulai pelatihannya, dan Berno yang nanya ke Oguri mengenai alasan dia lari, dan dijawab sama Oguri karena dia bisa lari. Tanpa ada alasan khusus kenapa dia pengen begitu. Karena buat Oguri, berdiri dan berlari aja udah suatu keajaiban. Ya, berbicara mengenai kondisi kakinya Oguri, di ending song animenya kita ditunjukin dengan visual Oguri kecil yang memang buat berdiri pun aja udah susah, apalagi buat lari. Dan berbicara mengenai ending songnya, visual yang ditunjukkan benar-benar sederhana tapi bermakna. Selain Oguri kecil yang buat berdiri aja susah, visual Oguri yang lari adalah penggambaran dari kalau misalkan lu bisa dan selagi lu masih bisa ngelakuin sesuatu, ya lakuin aja. Oke, balik lagi ke episodenya. Setelahnya kita ditunjukin dengan Kitahara yang gua nggak tahu lagi ngapain. Kemudian temennya datang dan bawa daftar para Uma Musume yang bakal balapan. Dan Kitahara yang kaget karena Fujimasa ada di balapan yang sama bareng Oguri. Terus ada Oguri yang nungguin paket dari ibunya, Oguri yang kabur dari Berno karena kepergok senyum-senyum. Kemudian di hari balapan, Kitahara yang ngejelasin ke Oguri soal peraturan balapan dan strategi miliknya. Fujimasa dan Oguri yang melakukan perkenalan, Shibasaki yang diserang Kitahara, Shibasaki yang dikeroyok Kitahara sama Berno, Fujimasa yang nantang Oguri buat bisa ke Tokai Derby, Oguri yang nggak tahu apa itu Tokai Derby, dan balapan yang dimulai dengan Oguri yang berada di posisi akhir karena telat mulai. Oke, gue potong sedikit di sini.
Sekali lagi soal animasinya di season kali ini tuh udah jauh lebih baik. Meskipun dia cuma animasi lari doang. Gue penasaran apakah Blue Lock bakal digoreng lagi apa enggak karena hal ini. Karena pasti aja gitu loh, setiap hal yang berhubungan dengan Uma Musume sekarang bakal disinggung lagi soal Blue Lock atau dihubung-hubungkan lagi ke Blue Lock. Karena mereka berdua sama-sama anime sport. Satu anime sport yang nyeleneh dengan gadis kuda tapi visualnya bagus. Satu anime, ya anime bola dengan penderita RSJ yang dengan animasi PPT. Dan juga ini mungkin bakal sedikit spoiler ya untuk Uma Musume Cinderella Grey. Kayaknya Blue Lock juga dan Uma Musume Cinderella Grey ini tuh bakal di-compare satu sama lain lagi nantinya. Dalam hal apa? Bukan dalam hal animasi, tapi soal skizo. Kenapa? Karena di manganya Uma Musume Cinderella Grey ini ada skizonya. Khususnya di arc keduanya nanti. Dan apakah skizonya berada di level yang sama dengan Blue Lock? Buat gua, kurang lebih di level yang sama. Mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan Blue Lock. Mungkin ya. Udah mah animasi nanti soal skizo yang di-compare antara Blue Lock dan Uma Musume. Makin aneh aja. Gue yakin penggoreng handal pasti ada aja yang nyinggung soal ini nantinya. Jadi buat kalian yang nonton Uma Musume Cinderella Grey ini tapi cuma versi animenya doang, gue udah ngasih tahu ke kalian kalau bakal ada skizo dalam seri Cinderella Grey ini nanti. Jadi persiapkan diri kalian untuk merasa cringe atau lain sebagainya. Oke, balik lagi ke episodenya. Di sini Oguri ngerasa sedikit keganggu sama keadaan kakinya. Dan akhirnya Moi berusaha mengejar, tapi tanpa sengaja kesenggol sama peserta lain dan bikin dia lari dari luar lintasan. Fujimasa yang berhasil memimpin di posisi pertama, Oguri yang mulai menargetkan Fujimasa, Oguri yang berhasil menyusul Fujimasa dengan taktik yang diajarkan Kitahara, dan Oguri serta Fujimasa yang berlari dengan kekuatan yang setara menuju garis finish. Oke, sekali lagi di sini ada sedikit detail kecil yang tidak berpengaruh besar, tapi gua ngerasa terganggu dengan hal itu. Yaitu soal bagian Kitahara ngejelasin ke Oguri soal pakai pergelangan kakinya buat lari. Di versi manganya mereka stay di pinggir selokan dengan bebatuan dan ya jalan ya kayak gitu. Tapi di versi animenya mereka tiba-tiba pindah tempat ke jalanan berpasir. Sementara waktu Kitahara lagi ngejelasin soal pelatihan pergelangan kakinya ke Oguri di awal episode, mereka masih stay di pinggir selokan, kayak di versi manganya. Memang detail kecil yang tidak berpengaruh pada cerita atau apapun, tapi tetap aja gue ngerasa keganggu dengan hal itu. Dan by the way, episode 2 berakhir dengan Fujimasa dan Oguri yang sudah hampir mencapai garis finish. So itulah dia guys, video gue ngebahas atau mungkin nge-breakdown sekaligus nge-compare dengan versi manganya untuk anime Uma Musume Cinderella Grey episode 1 dan 2. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Furio3012 pamit undur diri. See you in the next time in next video, next content. Bye-bye. Birds are born with no shackles.